Oke. Nah, sekarang muncul. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Karena sama saya di minimize. Oke. Coba dibacakan apanya ya, saudara? Langkahnya dulu, soalnya dulu. Anda baca soalnya dulu deh. Sudah baca soalnya belum? Di situ tuh kan perusahaan memproduksi 2 jenis produk ya, kalau nggak salah ya. Ada produk G dan produk T gitu kan. Kemudian apalagi ada berapa departemen ya? Ada 3 departemen. 3, Bu. 3 departemen. Kemudian ada informasi mengenai kapasitas maksimal dari masing-masing departemen ya. Kemudian ada informasi mengenai laba yang didapat dari masing-masing produk, begitu ya. Dan pertanyaannya adalah berapa masing-masing produk yang harus diproduksi, begitu ya. Nah, kalau gitu coba dibacakan langkahnya. Langkah pertama, slide langkah-langkah ya. Silakan. Yang pertama, langkah yang pertama itu apa? Transformasikan program ke dalam optimalisasi linier, Bu. Nah, jadi kita membuat itu kan kasusnya cerita ya, soal cerita gitu kan. Nah, soal cerita itu gimana caranya agar lebih mudah kita pahami gitu. Jadi kita buat dulu dalam bentuk tabel agar lebih mudah membacanya ya. Nah, di sini sebentar ya. Kan perusahaan itu memiliki beberapa departemen ya. Departemen. Kemudian ada produk ya. Produknya ada 2 jenis ya. Produknya ada produk G gitu ya, dengan produk T. Nah, ini kita beri simbol kalau G itu adalah X dan T itu adalah Y. Oke. Kemudian ada informasi ya. Ada informasi mengenai kapasitas maksimalnya ya. Nah, oke. Ada berapa departemen tadi? 3. Yang pertama adalah departemen apa ya? Pencampuran. Pencampuran. Yang kedua adalah Penyaringan. Yang ketiga Penyelesaian. penyelesaian ya. Nah, oke, kita isi ini dulu. Untuk membuat produk G gitu ya, di sana di soal ceritanya. Untuk membuat produk G, berapa lama di departemen pencampuran? 1 jam, Bu. Oke, 1 jam. Di departemen penyaringan? 2 jam. Di departemen penyelesaian? 1 jam. 1 jam. Untuk membuat produk T, ini ya, untuk membuat produk T pencampuran berapa lama? 2 jam. 2 jam. Penyaringan? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Penyelesaian? 1 jam. Oke. Kapasitas maksimal dari departemen pencampuran berapa ini? 40.
40 jam ya. Oke. Kapasitas maksimal dari Departemen Penyaringan 40. 40. Kapasitas maksimal dari 25. Departemen Penyelesaian 25. 25 ya. Nah, ada informasi yang belum masuk? Laba belum dimasukkan ya. Laba. Berapa laba yang didapat dari produk G? 30 rupiah. 10. Laba yang didapat dari produk T? 20. 20. Oke. Nah, Anda paham dengan tabel ini? Paham. Ayo, Iya, paham, Bu. Paham. paham ya? Karena kalau misalkan Anda bingung membuat ini, Anda salah membuat ini, ke bawahnya salah, gitu ya. Jadi bacanya bisa ya. Departemen Pencampuran, berapa kapasitas maksimalnya 40. Nah, nanti si kapasitas maksimal ini nanti dia akan berubah jadi constraint atau kendala atau batasan. Yang kemarin saya jelaskan mengenai sumber daya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan itu terbatas gitu ya. Ini pencampuran cuma bisa jalan maksimal 40 jam. Penyaringan 40 jam, penyelesaian apalagi cuma 25 jam gitu ya. Gimana caranya kapasitas maksimal ini meskipun terbatas tapi kita tetap bisa berproduksi dan mendapatkan laba yang maksimal. Oke, tadi langkah pertama adalah Transformasikan Halo? program ke dalam optimalisasi linier. optimalisasi linier. Kalau langkah yang kedua, Tentukan fungsi tujuan atau objective function. ya, yang kedua adalah kita membuat fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan. Karena yang ditanya adalah apa? Memaksimalkan laba gitu ya. Berapa produk yang harus diproduksi agar perusahaan mendapatkan laba yang maksimal? Berarti ini adalah kasus memaksimalkan laba. Berarti fungsinya menjadi Zmax ya. Zmax sama dengan kita lihat ke labanya. Satu produk G atau produk X gitu ya, itu menghasilkan laba 30. Y menghasilkan laba 20. Berarti 30X ditambah 20Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Langkah selanjutnya adalah apa? Tentukan kendala, Bu. Kendala ya. Jadi kita membuat fungsi kendala atau constraint ya. Kalau misalkan Anda mau nulis kendala atau constraint boleh apa saja ya. Di sini, nah ini ada 3 kan, berarti kita buat 3 fungsi kendala ya. Yang pertama adalah 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Cara membacanya, ini 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sininya adalah kapasitas maksimal. Paham ya? Kalau kapasitas maksimal itu berarti kan paling lama beroperasi 40 jam. Ini dibacanya adalah kurang dari sama dengan ya. Berarti tidak boleh lebih dari 40 jam. Benar ya? Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Silakan. Ya, Bu, paham. Ya, coba yang kedua. Fungsi kendala yang kedua ya. Berarti 2X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 40. Kemudian 1X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 25.
gitu ya. Nah, ada satu fungsi kendala tambahan, yaitu jumlah X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar sama dengan? Karena kalau misalkan tidak ada aturan ini, nantinya si jumlah produk X dan Y-nya itu bisa jadi minus. Apakah ada produk yang diproduksi minus gitu ya? Itu nggak ada gitu. Jadi ini adalah aturan di mana nantinya jumlah G atau jumlah T-nya harus sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Paham ya? Langkah selanjutnya adalah merubah ketidaksamaan menjadi persamaan, Bu. Ya, mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan ya. Ya, di sini kita ubah saja ya. Mudah ya, ubah ketidaksamaan menjadi sama dengan gitu. Berarti 1x ditambah 2y sama dengan 40. 2x ditambah 1y sama dengan 40. Mana? 1x ditambah 1y sama dengan 25. Tapi kalau yang keempat ini nggak bisa diganti menjadi sama dengan. Kalau misalnya jadi sama dengan, nanti semuanya jadi 0 ya jumlahnya. X dan Y harus lebih besar dari 0. Kalau tidak ada ini, nah Anda dikasih soal nih ya, tidak ada X, Y lebih besar dari 0. Ini salah. Karena ini adalah sebuah aturan ya. Ini aturan nih. Yang X, Y lebih besar dari 0 itu aturan. Jadi nantinya memang harus ada yang diproduksi, atau kalau tidak ada yang diproduksi ya sama dengan 0 begitu. Sampai sini paham? Paham ya, mudah ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, Bu. Langkah selanjutnya adalah tentukan visible area, Bu. Ya, menentukan visible area. Nah, kita buat dulu grafiknya ya, kalau misalkan mau menentukan visible area. Di mana ya, sudah sempit. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. X, ini sumbu Y. Oke, nah kan kita mau memasukkan si persamaan ini ke dalam grafik gitu ya. Nah, ini kan 0 nih. Nah, 0,0 ya. Nah, persamaan pertama gimana caranya? Yang anak IPA 1x ditambah 2y sama dengan 40. Jika x-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, Y-nya berapa nih? Y-nya 20 ya? 20. Berarti 0,20. Y sama dengan 0, X-nya 40 ya. Berarti 40,0. Kita masukkan ya. Coba. Anggaplah ini sama ya saudara ya. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aku belajar dulu. Mau makan lah. Oke. Kita kan dapat titik koordinat nih 0,20 dengan 40, ini nggak dikurungin 0,21, 2 ini ya titiknya ya, 0,20 nah, titiknya dengan 1, 2, 3, 4, 40,0 ya, ini titiknya.
Kita tarik garis nih. Lurus nggak nih? Ya, oke. Nah, ini adalah garis 1x ditambah 2y sama dengan 40 garis ya. Nah, ini kita arsir ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena kurang dari sama dengan ya. Kalau kurang dari sama dengan berarti garisnya ini 40 itu adalah yang paling maksimal, tidak boleh melebihi ya, tidak boleh melebihi garis ke atas ini, nggak boleh, karena ini 1x tambah 2y kurang dari sama dengan 40. Sampai sini paham? Paham. Gampang ya saudara ya. Kemudian yang kedua adalah 2x ditambah 1y sama dengan 40. Kalau x sama dengan 0, y nya sama dengan 40, berarti 40,0. Kalau y yang sama dengan 0, x nya sama dengan berapa nih ya? 20 ya? 20 Bu. X nya 20. Ya 20,0 ya. Nah, sudah dapat koordinat, kita masukkan ke dalam sini 40,0. 1, 2, 3, 4 ya. Dengan 0,2 salah saudara. 0,40 Bu. Betul 0,20 ya. 0,20 ya. Bukannya yang 0,40 Bu. 0, iya benar ya. Benar. 40 dulu Bu. Yang ini ya. Jadi yang ini 0,40. Tapi ininya benar ya? 0,40. Terus 20,0. Gini ya? Iya Bu. Iya Ibu. Oke. 0,40. Kemudian 20,012 di sini ya. Nih. Kita tarik garis. Ya. Ini adalah garis 2x tambah 1y ya. 2x tambah 1y. 1y sama dengan 40. Kita arsir. Oke ya. Kemudian di sinilah satu lagi ya, kita cari titik. 1x tambah 1y. 1x ditambah 1y sama dengan 25. Berarti berapa koordinatnya? 0,25 ya. Dengan 25,0 gitu ya. Benar nggak? Benar. Ya Ibu. Coba Bu. 125 ini tengah-tengahnya dengan 125 ya, ini kita tarik. Oke, ini adalah garis 1x ditambah 1y sama dengan 25. Kita arsir. Oke. Kemudian tadi itu kan menentukan visible area ya. Nah, visible area adalah mereka daerah yang mendapatkan 3 kali arsiran. Nah, kan mendapatkan 3 kali arsiran nih, berarti ini ya. Nah, ini ya garis ini. Kemudian ke bawah. Kemudian ke sini dan ke atas, ya enggak? Ini adalah visible area, ini visible area, ya, karena dia mendapat 3 kali arsiran, merah ada, hijau ada, biru ada. Langkah selanjutnya
Tentukan persinggungan jika ada yang menunjukkan persoalan telah optimal atau menghitung setiap titik yang termasuk dalam daerah visible. Visible ya. Nah, ini ada berapa titik yang didapat? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Ini kita beri tanda aja. A, titik B, titik C, ya, titik D, gitu ya. Kemudian kita hitung masing-masing titik-titik ini. Nah, dari masing-masing titik ini nanti didapatlah berapa jumlah yang harus diproduksi dari si G dan T itu, gitu. Oke. Titik yang pertama dulu ya, titik A. A itu kan koordinatnya 0,0, ya enggak? 0,0 kita masukkan ke Z max. Z max-nya berapa? Ini kan 30x tambah 20y. 30x ditambah 20y sama dengan 30 dikali 0 ditambah 20 kali 0 ya. Nah, kemudian titik B. Nah, B itu koordinatnya berapa? Berapa sih itu saudara? Ini 20 berarti ya. 20,0. 20,0. Masukkan ke Z max. Tiga puluh kali 20 ditambah berapa? 20 kali 0. 20 kali 0. Jadi berapa? 600 ya. Kemudian titik C. Nah, C ini kita nggak tahu kan titiknya berapa, titik koordinatnya. Jadi nanti dulu Bu, pakai metode yang apa? titik B Substitusi ya. 0,20 Nah. atau 20,0 Bu? 0,20. D. Yang titik B Bu. Titik B 20,0 dong. Kan X-nya 20, Y-nya 0. X-nya 20. Ke atasnya 0 kan nggak ada, berarti dia tetap di situ. Jadi 20,0. Ya. Kalau D ini berapa nih titiknya? Yang 0,20 ya? Iya, Bu. Iya. 0,20. Ya, masukkan Z max. 30 kali 0 ditambah 20 kali 20. 400. Nah, ini dapat ya. 0, 600, 400. Nah, penuh saudara. Hapus ya. Ada mau screenshot dulu sob. Yang mana yang dihapus? Inilah, hapus aja ya. Nah, ini saya hapus. Coba. Kemudian titik C nih. C. Kita ambil 2 persamaan. 1x ditambah 2y sama dengan 40. 2x ditambah 1y sama dengan 40. Kita substitusi mau menghilangkan apa? X atau y? Kita hilangkan y-nya ya. Y-nya berarti kali 2 ya. Ini kali 1, ini dikali 2. Ya enggak? Jangan. Kita hilangkan x-nya aja biar enggak negatif. Dikali 2 dikali 1 ya. Ini berapa? 2x ditambah 2y 4y dong. 4Y Bu. 4y sama dengan, kok jadi negatif ya saudara? 80.
Kemudian 2x ditambah 1y ya. 1y sama dengan 40. Oh iya, enggak ada. Dikurangi habis ya 3y sama dengan 40. Y-nya berapa? Nilai Y-nya berapa? 40 bagi 3. (13,3) Bu. Ya, 13,3. Pilih. Kemudian kita substitusi, masukkan ya. Sudah disubstitusi, masukkan ke dalam samaan. 7x tambah 2y sama dengan 40. Nilainya 2 dikali 13,3 sama dengan 40. X nya 40 kurangi 26,6, benar? Iya Bu. Jadi berapa X nya? Berapa nih X nya? (13,4) Bu. 4 Bu. 4. Nah, masukkan ke Z. Nah, 30 dikali 13,4 ditambah salah saudara, ini nomor kurung dulu, 20 dikali berapa ya? 13,3. 13,3. Jadi berapa? Berapa tambah berapa ini? Jumlahkan dulu ini. 30 kali 13,4. 402. 402 Bu. 402. Tambah 20 kali 13,3. 206. 226 Bu. 226. Ya. 226. Totalnya menjadi 628 ya. Nah, ya. Nah, ini kan kita dapat nih, ini 0 ya, hasil Z max-nya. Kemudian ini 600 hasil Z max-nya. Kemudian ini 400. Nah, ini paling besar 628. Otomatis yang dipilih yang besar. Gitu ya. Nih yang dipilih 628. Harusnya gini. Tergantung sih sebenarnya. Anda lihat produknya ya. Kalau di situ dijelaskan nggak sih produknya produk apa gitu? Dalam contoh kasus. Halo? Enggak Bu. Ibu, maaf Z max salah jumlahnya Bu. Gimana? Iya, harusnya 668 totalnya. Yang 20. Ya Bu, harusnya Harusnya 266. Satu orang. Harusnya 266. Yang 20 12,3 Ini salah. 166 Bu. Ya. Iya Ibu. 266. Oke, berarti jumlahnya salah ya? Iya, Bu. 668. Oke, itu ya. Nah, gini. Ya oke lah kalau misalkan koma gini. Jadi gini, Anda lihat produknya itu produk apa gitu ya. Kalau misalkan seperti satuannya kira-kira kilogram gitu ya, itu masih bisa lah 13,4 gitu. Tapi kalau misalkan seperti sepatu gitu ya, gimana caranya membuat 13,4 sepatu gitu. Jadi kan kesimpulannya begini,
Berarti jumlah yang harus dibuat itu adalah produk G itu ini ya. Nah, ini sebanyak 13,4 unit gitu kan. Kalau misalkan dalam soalnya satuannya unit. Produk T 13,3 unit. Nah, kalau misalkan satuannya kilogram kan masih bisa ya 13,3 gitu. Berarti kan 13 kilo 300 gram gitu kan. 13 kilo 400 gram gitu ya. Tapi kalau misalkan sepatu gitu 13 unit dengan 0,4 unit tes sakumaha gitu ya. 0,3 unit tes sakumaha kan nggak bisa. Anda bisa melakukan pembulatan dari sini gitu. 13 saja gitu misalnya, boleh masukkan ke fungsi Z max-nya. Total keuntungannya berapa yang didapat? 668 ya. 668 yang didapat dengan ini adalah kontribusi laba. Nih, 402 adalah kontribusi laba dari produk X. 266 kontribusi laba dari produk Y atau produk T. Begitu ya. Jadi kesimpulannya memang seperti itu. Memproduksi 13 unit misalnya, 13 unit produk G dan 13 unit produk T dengan kontribusi laba produk G sebesar berapa dan produk T sebesar berapa dan jumlah laba yang didapatkan sebesar berapa gitu, lupa satuannya. Begitu ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan silakan. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kuncinya di sini ya. Kuncinya itu ada di sini. Nih di tabelnya ini. Kalau misalkan tabelnya Anda buat tabel ini salah, kebalik gitu ya. Oh, berantakan kesininya ya enggak? Buat fungsi tujuannya, buat fungsi kendalanya salah semua. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, bentar ini saya minimize dulu ya. Nah, ini kan yang kasus maksimal profit nih ya. Contohnya banyak ya di situ ya. Nanti untuk latihan Anda kerjakan satu soal saja lah ya. Contoh soal 1 boleh lah. Itu jawabannya sudah ada, hanya caranya kan belum ada ya. Jadi Anda nanti coba kerjakan saja itu untuk latihannya. Untuk 1430. Apakah saya perlu menjelaskan yang minimasi cost? Minimasi cost sama saja sebenarnya, cuman bedanya ada di ini. Nah ini di apa namanya ini persamaannya ya, pertidaksamaannya. Kalau misalkan kasus minimasi cost, biasanya di sininya kapasitasnya kapasitas apa ya? Sebentar. Coba baca yang itu, yang Unilever. Kata Unilever bermaksud membuat 2 buah jenis sabun, yaitu sabun bubuk dan sabun batang yang memerlukan 2 macam zat kimia, yaitu zat A dan B. Jumlah zat kimia yang dipunyai perusahaan minimal tuh. Berarti ini adalah kapasitas minimal. Setiap bulannya adalah sebanyak A 200 kilo dan B 360 kilo. Untuk membuat 1 kilo sabun bubuk diperlukan 2 kilo dan 6 kilo B. Sedangkan untuk membuat 1 kilo sabun batang perlu 5 kilo A dan 3 kilo B gitu ya. Berapa biaya produksi yang dibebankan setiap 1 kilo sabun bubuk? $3, sabun batang $2. Nah, perbedaannya adalah ya di sininya saja. Ininya bukan laba, berarti jadinya apa? Biaya ya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sabun bubuk dan sabun batang gitu kan. Kemudian kapasitas minimalnya ini jadi berapa? Jadi ini jadi kapasitas minimal ya. Kemudian ini jadi biaya. Nah, gitu aja. Ininya
Tadi paham kan ininya kenapa kurang dari sama dengan tandanya gitu. Dan sekarang kalau misalnya kapasitasnya minimal berarti tandanya berubah. Bukan kurang dari sama dengan, tapi lebih besar dari ya. Gitu. Karena kan minimal ya. Kalau misalkan ini kapasitas minimal misalnya di sini 40 jam, berarti kan 1F ditambah 2Y lebih besar sama dengan 40 ya. Karena apa? 40 ini minimal, berarti paling sedikit 40. 1X dan 2Y-nya ini akan lebih dari 40. Paham ya? Paham tidak? Paham, Bu. Oke. Bisa ya, berarti ya mudah ini Mas, Saudara ya. Pelajaran SMP kan saya bilang juga. Pelajaran SMP. Mencari titik-titik ini kalau misalkan Anda mau ngurut dari A, B, C, D gitu. A, B, C dulu baru D juga nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah. Kalau saya gitu terbiasa, saya cari yang sudah ketemu dulu titiknya gitu ya, sudah terlihat dulu koordinatnya, nanti baru saya cari yang koordinatnya nggak ketahuan gitu sih, C. Sudah tidak ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau yang minima sikos berarti ngarsirnya ke arah atas, Bu. Betul. Betul. Karena kan si garisnya itu menjadi batas ya. Dan itu adalah minimal. Ya, ini adalah minimal berarti ngarsirnya ke atas. Ke atas gitu. Udah, perbedaan cuma itu aja. Yang lainnya mah sama. Ya. Jelas? Ibu, berarti kalau buat visible area juga yang diarsir ke atas? Iya. Oh iya. Pokoknya yang dapet itu saja. Kalau misalkan garisnya 3 gitu ya. Kalau misalkan garisnya 3 berarti lihat area yang dapat 3 kali arsir gitu. Dapat 3 kali arsir. Nah, biasanya kalau misalkan arsirnya ke atas gitu ya, itu jadinya nggak rapat. Kalau misalkan ini kan rapat begini ya, ada 4 sisi gitu. Kalau ke atas tuh biasanya cuma 3, karena cuma paling ini gitu ya, ini, dan ini gitu. Seperti itu. Yang dapat arsirannya 3. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ini ke atas begini ya. Nah, kemudian yang ini misalnya hanya 2 garis gitu. Nah, ini 2 kali mana titik ini ya, titik ini, ini, dan ini. Udah, itu saja. Mau kemana nih? Permisi. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Paham ya? Gampang, saudara. Saya juga ini pelajaran anak SMP. Pemanasan dulu ya. Nanti minggu depan ini ada pasukan. Ya.
gandeng. Ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada, berarti Anda coba kerjakan kasus yang tadi ya, yang contoh soal 1, kan itu yang kasus maksimalisasi dengan yang PT Unilever itu. Udah 2 aja lah, cukup satu-satu mewakili begitu ya. Simplexnya minggu depan, karena sekarang mah nggak akan cukup waktunya gitu. Oke ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Oke. Iya, Bu. Jelas yang tadi jelas?